Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah yang kali ini mulai dari ayat ke 272. Kita baca terlebih dahulu isi dari ayatnya. Qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidak ada tanggung jawabmu wahai Muhammad dalam memberi hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya kemanfaatannya akan kembali kepada kalian. Dan janganlah kalian menginfakkan sesuatu melainkan harus dalam rangka mengharap wajah Allah. Dan harta apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya pahalanya akan diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian tidak dizalimi sedikit pun. Tafsiran dari ayat ini, qala lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayati. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memberitahukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa engkau wahai Rasul bukanlah seseorang yang harus bertanggung jawab dalam memberikan taufik kepada orang-orang kafir sehingga mereka mendapatkan hidayah. Karena hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada seorang pun, termasuk kepada orang-orang kafir. Kemudian walakinallaha yashrahu sudura may yasha li dinihi wa yuwaffiquhum lahu. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan melapangkan dada siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima agamanya dan memberikan taufik kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya sendiri Abu Thalib, padahal beliau sangat berkeinginan agar Abu Thalib meninggal di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini persoalan hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatut taufik wal ilham, kemudian yang kedua adalah hidayah bayan wal irsyad. Adapun hidayah bayan wal irsyad, maka Nabi SAW mampu memberikan hidayah, ya, mampu memberikan hidayah, atau semua yang disampaikan oleh beliau SAW melalui sabda-sabdanya itu bisa menjadi hidayah bagi seseorang untuk mengenal kebenaran. Bahkan adanya Al-Quran di tengah-tengah manusia ini juga menjadi apa? Hidayah, dan itu masuk dalam kategori hidayah al-bayan wal irsyad. Adapun hidayah taufik murni hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kamu tidak bertanggung jawab dalam hal memberi taufik kepada orang-orang kafir untuk memeluk dinul Islam. Akan tetapi Allah lah yang akan melapangkan dada siapa saja yang dikehendakinya untuk memeluk agamanya, dan Allah yang akan memberikan taufik kepadanya. Qala wa ma tubdhilu min malin ya'ud 'alaikum naf'uhu min Allah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa apa saja harta yang kalian keluarkan sebagai infak, sebagai sedekah, ya'ud 'alaikum naf'uhu min Allah. Kemanfaatannya akan kembali kepada kalian. Kemanfaatannya akan kembali kepada kalian. Nafaqah atau infak-infak yang dikeluarkan oleh seluruh orang-orang yang beriman ini tidak akan menambah kaya Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum itu pun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi apapun yang dilakukan oleh hambanya termasuk infak, sedekah, pada dasarnya itu akan kembali kemanfaatannya kepada hamba itu sendiri. Qala wal mu'minuna la yunfiquna illa talaban limardatillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu mereka tidak mengeluarkan infak di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, kecuali dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan sekali-kali kalian berinfak kecuali dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Pahala di sisi Allah di akhirat. Nah, jadi tujuan infak bukan dalam rangka memperbanyak harta benda, ya, enggak ada hitung-hitungan matematika. Kalau kita keluarkan 100.000 maka besok kita akan dapat 200.000. Kalau kita keluarkan 1 juta maka besok kita akan dapat 2 juta. Enggak perlu berpikir seperti itu ketika kita akan mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk apa? Infak. Karena sudah diingatkan oleh Allah, infak itu bukan soal untung dan rugi, ya. Bukan soal untung dan rugi, tetapi kalau kalian mau infak maka jadikan infak kalian itu semata-mata dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu jangan infak sekalian. Ya, karena tidak ada nilainya nanti di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah tuwaffau thawabahu. Kemudian harta apapun yang kalian infakkan dalam keadaan kalian ikhlas, maka pahalanya itu akan disempurnakan. Pahalanya akan disempurnakan, bahkan akan dilipat gandakan. Ya. Wala tunqasu syai'an min dzalika, tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Qala wa fil ayati itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi subhanah. Kemudian diterangkan di sini bahwa di dalam ayat ini ada keterangan, penjelasan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, namun Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat, disifati dengan sifat-sifat yang agung. Jika zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluknya, maka seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan makhluknya, sehingga tidak perlu bingung bagi kita semua ketika ada sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani bahwa di sana ada sifat wajah bagi Allah dan yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Selesai. Nah. Berikutnya ayat yang ke-273. Qala lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara'i, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman lil fuqara'i, berinfaklah kalian lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kekurangan. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka sedang terikat jihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak dapat melakukan sebuah usaha, ya, di muka bumi. Tahsabuhumul jahilu, sementara orang-orang bodoh, orang-orang jahil mengira mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'affufi, lantaran sikap mereka yang betul-betul menjaga diri, mereka tidak pernah meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaqa, mereka dikenal dengan tanda-tandanya. Sekalipun mereka harus meminta, maka mereka tidak meminta secara mendadak. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun harta yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tafsirannya, qala ij'alu shadaqatikum lil fuqara'il muslimina alladzina la yastati'una as-safar. Jadikan, di ayat ini Allah menghimbau, jadikan sedekah-sedekah kalian untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Utamakan, prioritaskan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Jangan mengutamakan yang lainnya. Qala alladzina la yastati'una as-safar, yang mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan safar, enggak punya kemampuan untuk bepergian dengan jarak yang jauh, talaban lirrizqi, dalam rangka mencari rezeki, lishtighalihim bil jihad fi sabilillah, karena mereka sibuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuhum man la ya'rifuhum ghairu muhtajina ila as-sadaqah. Yadhunnuhum man la ya'rifuhum, orang-orang yang tidak tahu tentang mereka akan mengira, akan menduga ghairu muhtajina ila as-sadaqah, bahwa mereka itu orang-orang yang tidak membutuhkan sedekah. Ya. Kenapa? Lita'affufihim anis su'al, karena mereka betul-betul menjaga kesucian dirinya dari meminta-minta.
Karena meminta-minta itu perbuatan yang tercela, ya. Perbuatan yang tercela sampai banyak para ulama yang menulis bagaimana tercelanya meminta-minta. Ada sebuah risalah tulisan Syekh Mukbil rahimahullah, judulnya Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta. Ya. Dikira oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu kalau mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah meminta. Ya. Ini akhlak terpuji, akhlak yang patut untuk kita contoh. Bagaimanapun kita kekurangan, ya, kalau bisa jangan sampai minta. Bersabar, berusaha. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang baik dan kita akan dijaga, ya. Kita akan dijaga karena masing-masing kita punya kehormatan. Jangan sampai kita menghancurkan kehormatan diri kita sendiri. Orang-orang yang selalu meminta-minta di dunia dan tidak pernah malu, nanti di akhirat itu akan datang dalam keadaan daging yang ada di wajahnya itu akan berjatuhan sedikit demi sedikit sampai hilang, habis. Ya. Nah, ini orang-orang yang mulia, orang-orang fakir yang mulia, orang-orang fakir yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka kekurangan, tapi mereka tidak memperdulikan diri mereka. Sampai orang-orang menganggap bahwa mereka itu kaya. Kenapa? Karena tidak pernah minta. Ya. Padahal meripuh, tapi tidak pernah minta. Nah. Ta'rifuhum bi alamatihim wa atharil hajah fihim. Mereka dikenal sebenarnya sangat membutuhkan dengan tanda-tandanya. Ya, dengan tanda-tandanya. Nah. La yas'aluna an-nas bil kulliyah. Namun mereka tidak pernah minta kepada manusia. Wa in sa'alu ittiraran lam yulihhu fis su'al. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka sekalipun memang sedang dalam keadaan butuh untuk meminta, lam yulihhu fis su'al. Mereka tidak mendadak dalam meminta. Ya. Tidak memaksa. Nah, ini orang-orang yang memiliki sifat iffah. Ya, memiliki sifat iffah. Iffah itu menjaga kesucian diri, ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nah. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Wa man istaghna yughnihillah. Nah. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Wa man istaghna yughnihillah. Qala wa ma tunfiqu min malin fi sabilillah fala yakhfa 'ala Allah syai'un minhu. Wa sayujzi 'alaihi awfaral jazaa wa atammahu yaumal qiyamah. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa harta apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, la yakhfa 'ala Allahi syai'un minhu. Enggak ada sesuatu pun yang luput dari Allah. Allah Maha tahu. Apapun harta yang kita infakkan, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Allah Maha tahu. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Jangan sedih kalau infak kita tidak diketahui oleh orang lain. Ada orang yang merasa sedih kalau infaknya itu enggak diketahui oleh orang lain, merasa percuma, merasa tidak berharga. Jangan, ya. Apapun yang kalian infakkan kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Maha tahu, ya. Wa sayujzi 'alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya aufaral jaza, dengan balasan yang sempurna, pahala yang berlipat ganda, wa atammahu yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyempurnakan hal itu pada hari kiamat. Nah, selanjutnya ayat yang ke-274, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di sepanjang siang dan malam atau di waktu malam dan siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka bagi mereka
pahalanya di sisi Rabbnya. La khaufun alaihim, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Tafsirannya, alladzina yukhrijuna amwalahum mardatan lillah lailan wa naharan musirrina wa mu'linin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah walahum yahzanuna ala ma fatahum min khududid dunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah, baik siang maupun malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb-Nya. Kemudian mereka pun mendapatkan jaminan. Apa jaminannya? La khaufun alaihim. Mereka tidak dihinggapi rasa takut. Fima yastaqbilunahu, dalam hal-hal yang akan mereka hadapi min amril akhirah, dari urusan akhirat. Karena menghadapi urusan akhirat itu bukan hal yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah, mengerikan, menakutkan, sangat genting sekali ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu pemandangan yang betul-betul mengerikan. Semua manusia pada saat itu ingin mendapatkan apa? Pertolongan, perlindungan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini keadaannya, yang berinfak baik malam ataupun siang, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka akan dapat pahala dari sisi Allah, kemudian akan dapat jaminan. Apa jaminannya? Tidak ada rasa takut dalam menghadapi hal apapun nanti pada hari akhirat. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya, dan mereka pun dapat jaminan lain. Apa jaminannya? La yahzanun, mereka tidak akan merasa bersedih hati atas apa yang tidak mereka dapatkan dari keuntungan-keuntungan dunia. Di dunia tidak merasa sedih, tidak merasa kehilangan, karena apa yang dikeluarkan itu betul-betul murni dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi nggak merasa kehilangan ketika menginfakkan sesuatu, meskipun nilainya sangat besar, ya, nggak merasa kehilangan. Tidak merasa sedih, kata Allah. La yahzanun. Ya. Kemudian nanti di akhirat, la khaufun alaihim. Tidak ada, atau mereka tidak dihinggapi dengan rasa takut di saat semua manusia merasakan hal itu. Dzalika at-tasyri'ul ilahi al-hakim huwa minhajul islami fil infaq. Dzalika at-tasyri'ul ilahi, itulah syariat Allah, ya, al-hakim yang maha bijaksana. Huwa minhajul Islam, ini adalah manhaj Islam fil infaq, dalam hal infak, ya. Lima fihi min saddi hajatil fuqara fi karamatin wa izzatin, sebab dalam infak itu mengandung sesuatu yang dapat menutupi hajatil fuqara, kebutuhan orang-orang fakir, sehingga mereka tetap dalam kemuliaan, ya. Ini hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apa? Infak. Dalam infak sekali lagi ada unsur memenuhi kebutuhan orang-orang fakir agar mereka tetap mulia. Wa tathhir malil aghnia, selain itu juga dapat mensucikan harta orang-orang kaya. Wa tahqiqit ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan mewujudkan ta'awun di atas kebajikan dan takwa, ibtigha wajhillah duna qahrin au ikrahin, dalam rangka mendapatkan wajah Allah, duna qahrin, tanpa dipaksa, ya, atau tanpa terpaksa dan tanpa dipaksa. Nah, betul-betul dengan suka rela sepenuh hati. Selanjutnya ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba
la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memakan harta riba, maka sesungguhnya mereka itu tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Ayat ini menjadi dalil bahwa yang disebut dengan kesurupan, kerasukan itu sesuatu yang ada, nyata, sesuai dengan fakta. Jadi tidak perlu ditolak. Ada orang yang kesurupan atau diganggu oleh jin. Dan itu sangat mungkin. Karena jin juga sebenarnya tidak jauh beda dengan manusia tingkah lakunya. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, bahkan ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir, ada jin yang penuh adab, sopan santun, masya Allah, handap asor. Ada jin yang usil, sukanya ganggu orang lain. Bisa jadi pas kebetulan ada seseorang pikirannya lagi kosong, kemudian ketemu jin yang usil, akhirnya diganggu. Ya, tidak menutup kemungkinan. Dan memang secara nyata sekali lagi banyak orang-orang yang tiba-tiba sakit. Ya. Dalam keadaan tidak terdeteksi, tidak ketahuan sakitnya apa. Secara fisik sehat-sehat saja, normal, tapi mengalami gangguan jiwa. Ya. Nah, kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri, kadang-kadang teriak, kadang-kadang menangis, macam-macam. Bahkan ada yang sampai loncat-loncat, terbang-terbang. Ya. Ini semua ulah setan, ulah jin, ya, yang mengganggu, yang menggoda manusia. Bahkan di zaman Rasul ada, ya, yang seperti itu keadaannya. Seorang wanita pernah dia mengalami gangguan jiwa karena diganggu oleh jin, ya. Sampai meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya. Kemudian kata Rasul, kalau engkau mau bersabar, bagimu surga. Tapi kalau engkau memang mau sembuh, maka aku akan berdoa kepada Allah. Kemudian si wanita itu dengan besar hati, ya, lapang dada mengatakan, saya mau bersabar karena saya ingin mendapatkan apa? Surga. Tapi tolong jaga aurat saya, karena ketika saya terkena atau diganggu, maka aurat saya dengan mudah tersingkap. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya untuk auratnya tetap dijaga. Nah, jadi zaman sekarang juga nggak sedikit orang yang kerasukan sehingga harus diruqyah, ya, harus diruqyah, harus dibacakan kepadanya Al-Quran. Oleh karena itu, maka pikiran kita tidak boleh kosong dari berzikir kepada Allah. Nggak boleh sering melamun, tidak boleh sering menyendiri. Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Itu penting, jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Karena bisa jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, ke WC tidak baca doa, jin melihat aurat kita. Gimana kalau kemudian jin itu senang ke kita? Repot urusannya. Ya. Maka salah satu bimbingan Nabi SAW adalah ketika masuk WC, doanya apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Itu jin, setan. Khubuthi wal khaba'ith. Jin laki-laki, jin wanita. Jadi penting. Kemudian hal juga yang gak boleh disepelekan adalah jangan sampai buang air kecil di setiap lubang-lubang. Ya. Mungkin di WC nggak ada, tapi kalau pas kita di satu tempat yang jauh kesana kemari, kita ingin buang air kecil,
Seperti di hutan, di kebun misalnya. Jangan sampai nyari yang ada lubangnya, baru kita kencingi lubang itu. Jangan. Kenapa? Karena di lubang-lubang itu adalah tempatnya jin. Ya, tempatnya jin. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, la yabullanna ahadukum. La yabullanna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian kencing fil juhri, di lubang. Kemudian dijelaskan oleh salah seorang rawi dalam hadis tersebut, kenapa sampai ada larangan tersebut? Karena lubang itu termasuk salah satu tempat yang jin suka berada di situ. Ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kan orang sengaja gitu, iseng aja. Ada lubang kecil terus kencing di situ. Jangan, ya, hindari. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat mereka marah, ya. Yang membuat mereka marah. Nah, karena mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ini masalahnya. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka melihat kita di satu tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Kalau penampakan itu hanyalah penampakan, bukan wujud aslinya. Gak ada seorang pun di antara kita yang mampu melihat jin, setan dalam wujud asli. Kalau soal penampakan, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka untuk bisa menampakkan dalam wujud apapun. Dalam wujud apapun. Ya, bisa. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kita kembali ke ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, ya. Minal mas, akibat penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa al bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, sementara Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya larangan dari Rabb-nya tentang riba, kemudian ia meninggalkannya, falahu ma salaf, maka baginya apa-apa yang telah lewat dimaafkan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya akan dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, namun barang siapa yang kembali melakukan atau memakan harta riba setelah datang peringatan dari Allah dan larangan dari Allah, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala alladzina yata'amaluna birriba wa huwa ziyadah ala ra'sil mal la yaqumuna fil akhirah min quburihim illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal junun. Orang-orang yang bermuamalah, ya, yang selalu melakukan transaksi dengan model riba, ya, ziyadah ala ra'sil mal, yang harta pokok yang dimilikinya itu ingin selalu apa? Ada nilai lebihnya. Kalau meminjamkan 50 selalu ingin kembali 100 atau 55, saeutik 50,1 sama aja. Enggak ada bedanya. Yang jelas yang selalu menginginkan nilai lebih, ya. Jadi harta pokok yang dimiliki. La yakumuna fil akhirah min kuburihim. Allah jelaskan di ayat ini bahwa mereka tidak akan dapat bangkit, tidak akan dapat berdiri pada hari akhir dari kuburannya, kecuali seperti berdirinya orang yang terkena gangguan setan, minal junun, akibat penyakit gila. Dzalika li'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba fi anna kullan minhuma halal. Sebabnya adalah karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Dalam artian bahwa antara jual beli dan riba itu halal. Ya. Anna kullan minhuma halal. Jual beli riba halal. Wa yuaddi ila ziyadatil mal. Wa yuaddi ila ziyadatil mal. Dan ini bisa menyebabkan bertambahnya harta. Fa akdzabahumullah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mendustakannya. Wa bayyana annahu ahallal bai'a wa harramar riba, dan Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu hanya menghalalkan jual beli. Adapun riba telah Allah haramkan. Lima fil bai'i wasyira min naf'i lil afradi wal jama'at. Allah menghalalkan jual beli itu karena dalam jual beli
ada kemanfaatan yang akan kembali kepada setiap individu maupun banyak orang, ya. Baik kepada setiap individu atau kepada semua orang. Walima fir riba min istighlal wa dhiya wa halak. Dan Allah mengharamkan riba karena dalam riba itu ada istighlal. Tindakan berlebihan, dia menghambur-hamburkan sesuatu, wahalak, kebinasaan. Ya. Karena tidak akan pernah ada orang yang merasa puas, ya, dengannya. Kenapa? Jawabannya karena tidak mengandung keberkahan. Ya. Orang yang hidup bergelut dengan riba sama sekali tidak pernah merasa puas ketika sudah berhasil mendapatkannya, maka akan berusaha untuk terus semakin meningkatkannya dan tidak akan pernah berhenti. Sebab harta yang didapatnya tidak mengandung keberkahan sedikit pun. Ya. Faman balaghahu nahyullah 'anir riba fartada'a falahu ma madha qabla an yablughahu at-tahrim la itsma 'alaihi fihi. Kemudian Allah jelaskan barang siapa yang sampai kepadanya larangan Allah tentang riba, kemudian dia menahan diri, ya. Kemudian dia menahan diri, maka baginya apa yang telah lewat, yaitu sebelum sampai kepadanya tentang keharaman riba, sehingga tidak ada dosa baginya. Ini bagi orang yang nggak tahu, ya. Wa amruhu ilallah, urusannya akan dikembalikan kepada Allah fima yastaqbilu min zamanihi, dalam hal-hal yang akan dihadapinya dari waktu hidupnya. Fa in istamarra ala taubatihi fallah la yadhi'u ajral muhsinin. Maka jika terus seseorang bertaubat dari riba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Allah akan berikan pahalanya kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi butuh untuk bertaubat dari riba jika sebelumnya kita selalu melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Karena persoalannya tidak sesepele yang kita bayangkan, ya. Riba adalah perkara yang berat, menyangkut kebaikan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah. Wa man 'ada ila riba fa fa'alahu ba'da bulughihi nahyullah anhu faqad istaujaba al-'uqubah. Maka barang siapa yang kembali kepada riba padahal sudah datang peringatan Allah, sudah jelas keharaman Allah tentang riba, ya. Dia malah melakukannya setelah sampai padanya larangan Allah, faqad istaujabal uqubah. Maka sungguh dia telah berhak mendapatkan hukuman. Wa qamat alaihil hujjah, karena hujjah sudah tegak. Ya, hujjah sudah tegak. Banyak orang yang sudah tahu sebetulnya tentang riba, tapi karena hawa nafsu yang menguasainya sehingga seolah tidak peduli, yang penting harta semakin banyak. Nah, padahal tidak begitu. Orang yang sudah tahu tentang hukum riba, kemudian dia masih terus bergelut dengan riba, hidup dengan riba, memakan harta riba, maka dia sudah dipastikan akan mendapatkan hukuman, ya. Karena sudah tegak hujjah masalahnya. Oleh karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Tidak ada tawar-menawar lagi. Neraka tempatnya. Hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalamnya. Nah, kekal dalam artian akan menghuni neraka dalam waktu yang sangat lama yang kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ayat berikutnya 276 Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah akan memusnahkan riba dan akan menumbuh suburkan sedekah. Wallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai setiap orang yang kafir dan banyak melakukan dosa. Tafsirannya qala yudhibullahu riba kullahu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah akan melenyapkan riba semuanya. Ya.
Au yahrimu sahibahu barakata malihi, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orangnya, orang yang melakukan praktek riba, memakan harta riba, barakata malihi, menghilangkan keberkahan dari hartanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan pada harta orang yang melakukan praktek apa? Riba. Fala yantafi'u bihi, sehingga hartanya itu menjadi sesuatu yang tidak pernah bermanfaat baginya. Ya. Hidupnya meskipun bergelimang harta banyak, tetap merasa kekurangan. Ya, tetap merasa kekurangan. Karena orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya sebetulnya. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Kaya yang sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ginan nafs. Laisal gina an kasratil ard. Bukanlah kekayaan itu gambaran dari banyaknya harta. Walakinnal gina ginan nafs. Akan tetapi yang disebut dengan kekayaan itu adalah kekayaan hati, di mana seseorang selalu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat qanaah. Ya. Jadi di ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan riba dan akan menghalangi ya, pelakunya dalam hal apa? Keberkahan hartanya, sehingga hartanya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Qala wa yunammi as-sadaqat wa yukthiruha. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan menumbuh suburkan sedekah dan memperbanyaknya. Wa yudhaiful ajra lil mutasaddiqin, dan akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Wa yubarik lahum fi amwalihim, dan akan memberkati harta yang mereka miliki. Dan yang paling penting bagi kita semua adalah keberkahan, bukan soal banyaknya. Ya, bukan soal banyak, bahkan bukan soal sedikit pula, tapi keberkahan. Apalah artinya kalau banyak tidak barokah, kalau sedikit tidak barokah, lebih mengenaskan lagi. Ya, udah sedikit tidak barokah lagi, kan repot. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berusaha mencari keberkahan dalam sesuatu, karena sesuatu yang sudah diberkahi ya oleh Allah, berarti di situ terkumpul sekian banyak kebaikan. Kalau kita diberi harta, kemudian harta kita barokah, maka ini kenikmatan tersendiri. Ya. Kalaupun kita punya harta sedikit tapi berbarokah, ini juga menjadi kenikmatan tersendiri dan akan cukup bagi kita. Kita tidak akan pernah merasa apa? Kekurangan. Ya. Nah, agar harta kita berbarokah, maka salah satu kuncinya adalah menjauhi praktek riba. Ya. Jauhi riba. Hindari memakan harta riba. Wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufrihi. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak akan mencintai setiap orang yang terus-terusan berada di atas kekufuran. Ya. Mustahillu aklar riba, yang menganggap halal makan harta riba. Mutamadin fil ithmi, terus-terusan berada dalam dosa, wal haram, dan keharaman, wa ma'asillah, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita ingat selalu, karena kalau menyinggung soal harta, ini sesuatu yang sangat sensitif. Ya. Tingkat sensitifnya itu sangat tinggi. Ya. Jadi betul-betul harus kita ingat selalu. Ada orang yang mengatakan memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya nggak usah terlalu terpengaruh lah dengan kata-kata yang seperti ini. Ya, walau bagaimanapun kita tetap yang paling penting berusaha agar apa yang kita miliki betul-betul melahirkan keberkahan dan kebaikan. Jangan melihat banyak dan sedikitnya, besar dan kecilnya. Nah,
Ayat yang ke-277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, maka bagi mereka pahalanya di sisi Rabb-nya. Mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Tafsirannya, qala innal ladzina saddaqu Allah wa rasulahu wa 'amilu al-a'mala at-tayyibata wa addau as-salata kama amara Allah wa rasuluhu wa akhraju zakata amwalihim lahum thawabun 'azimun khasun bihim 'inda rabbihim wa raziqihim wa la yalhaquhum khaufun fi akhiratihim wala hazanun ala ma fatahum min hududid dunyahum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka telah membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Shadaqallah wa rasulah, membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Ini sebagai tafsiran dari alladzina amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiqu al-jazimu alladhi la raiba fihi wa la syakka fihi. Iman secara bahasa artinya at-tasdiqu al-jazimu, sikap membenarkan, ya. Al-jazim, yang pasti, yang tidak mengandung unsur keraguan-raguan dan tidak pula kebimbangan sedikit pun di dalamnya. Jadi bukan hanya membenarkan, ya, tapi membenarkan yang betul-betul pasti, yakin, nggak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Nah, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dengan pasti, ya, nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa amilu al-a'mala at-thayyibah, kemudian mereka beramal, melakukan amalan-amalan yang baik. Adus salata, menunaikan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mengeluarkan zakat hartanya, maka lahum thawabun 'azimun, bagi mereka pahala yang besar, khasun, secara khusus, inda rabbihim, disiapkan di sisi Rabb-Nya, wa razikihim, dan zat yang telah memberi mereka rezeki. La yalhaquhum khaufun fi akhiratihim, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut ketika menghadapi urusan-urusan akhirat, ya, atau ketika mereka ada di kehidupan akhirat. Wala haznun, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang tidak mereka dapatkan dari hal-hal yang menyangkut urusan dunia, ya. Ada rezeki, walhamdulillah. Tidak ada juga tetap mengucapkan alhamdulillah, ya. Ketika diberi rezeki lebih, menunaikan apa yang menjadi haknya, yaitu menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya. Nah, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum thawabun azimun, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersedih ketika mereka tidak mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Tidak merasa khawatir dan juga tidak merasakan kerugian sedikit pun atas apa yang telah mereka keluarkan sebagai infak atau sedekah. Berikutnya ayat yang ke-278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Tafsiran dari ayat ini, qala ya man amantum billah wattaba'tum rasulahu wa khafullah watruku talaba ma baqiya lakum min ziyadah ala ru'usi amwalikum allati kanat lakum qabla tahrimir riba in kuntum muhaqqqiqina imanakum qawlan wa amalan. Allah di ayat ini menghimbau, menyeru orang-orang yang beriman, ya man amantum billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaba'tum rasulahu, dan mengaku mengikuti Rasulnya,
Khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan ya. Talaba ma baqiya lakum minaz ziyadah. Tinggalkan dari kebiasaan cari nilai lebih ala ru'usi amwalikum, atas harta yang pokok yang menjadi milik kalian. Allati kanat lakum qabla tahrimir riba. Yang harta riba ya, menjadi milik kalian sebelum datangnya keharamannya. In kuntum muhaqqqiqina imanakum. Jika kalian betul-betul termasuk orang-orang yang hendak mewujudkan iman kalian qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Jadi dihimbau oleh Allah orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Sudahlah, tidak perlu lagi mengurusi riba setelah datang kepada kalian penjelasan tentang haramnya riba. Adapun harta riba yang kalian makan, ya, sebelum datangnya keharaman riba, maka itu bagi kalian. Dalam artian la itsma alaikum, enggak ada dosa bagi kalian. Tapi jangan sampai setelah datang kepada kalian penjelasan tentang haramnya riba, kemudian kalian tetap mempraktekannya. Ya. Nah, jadi kalau kita betul-betul ingin mewujudkan kebenaran iman kita baik secara ucapan ataupun perbuatan, maka salah satu hal yang dihimbau oleh Allah di sini adalah agar kita meninggalkan riba. Ya. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya ayat yang ke-279, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap mengerjakan riba padahal sudah datang peringatan keharaman tentang riba, maka sesungguhnya kalian mengumumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Akan ada nanti peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, namun jika kalian bertobat, maka bagi kalian harta atau pokok harta kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak akan didolimi dan kalian pun tidak akan mendolimi. Tafsirannya, qala fa in lam tartad'u amma nahakumullahu anhu fastayqinu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jika kalian tidak mau berhenti, ya, tidak mau berhenti dari apa yang telah Allah larang kepada kalian, dalam hal ini soal apa? Riba. Fastayqinu, maka yakinilah biharbi minallahi wa rasulihi, bahwa akan ada peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Wa in raja'tum ila rabbikum, namun jika kalian kembali kepada Rabb kalian, jika kalian bertaubat ya dari riba, wa taraktum aklar riba, kemudian kalian meninggalkan kebiasaan memakan harta riba, falakum akhdhu ma lakum min duyun, maka silahkan kalian ambil harta kalian dari sisa hutang-hutang itu, duna ziyadah, namun tanpa mengambil tambahannya. Ya. Tanpa mengambil tambahannya. Karena memang riba di zaman jahiliyah dulu yang populer adalah ini tadi. Kalau seseorang meminjamkan uang 100.000 misalnya, maka harus kembali 150, ada tambahannya. Ini riba yang populer dulu di zaman jahiliyah. Kalau sekarang, wah, lebih canggih lagi permainan ribanya. Nyaris ya, seseorang kalau tidak betul-betul perhatian itu akan tertipu. Seolah-olah ini bukan riba, padahal sesungguhnya apa? Riba. Ya, padahal sesungguhnya riba. Nah, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi kalian harta kalian sebelum datang apa? Keharaman tentang riba. Ya. Silakan kalian ambil harta kalian yang dihutangi itu, tapi yang pokoknya saja. Jangan kalian ambil yang lebihnya. La tadlimuna ahadan. Jangan sampai kalian mendolimi seorang pun.
bi akhdhi ma zada ala ru'usi amwalikum, dengan mengambil nilai lebih dari harta pokok milik kalian. Kalau harta kalian dipinjam 100, maka ambil saja 100, jangan diambil yang lebihnya. Wala yudlimukum ahadun binaqsi ma aqradtum, dan tidak akan ada seorang pun yang mendolimi kalian binaqsi ma aqradtum, dengan mengurangi harta atau uang yang telah kalian pinjamkan. Nah, kalau kita tidak berbuat dolim, maka kita tidak akan dizolimi. Ya, kalau kita berbuat dolim, maka kita tidak akan dizolimi. Nah, kita dizolimi karena kita berbuat dolim. Nah, kalau kita tidak berbuat dolim, maka kita tidak akan dizolimi. Qala wa in kana dzu asaratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian ayat yang ke-280, wa in kana dzu asaratin, jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan untuk membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah hingga dia mendapatkan kemudahan untuk membayarnya. Wa an tasaddaqu khairul lakum, kalian bersedekah itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Tafsirannya, wa in kanal madinu ghairu qadirin 'ala sadad fa amhilu ila an yuyassirallahu lahu rizqan fayadfa ilaikum malakum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jika orang yang berhutang itu tidak mampu 'ala sadad untuk membayar hutangnya, fa amhilu, sementara sudah jatuh tempo, fa amhilu, maka beri waktu, ya, beri waktu, ila an yuyassirallah, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Fayadfa ilaikum malakum, lalu dia akan menyerahkan harta kalian kepada kalian. Jadi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau seseorang pinjam uang, mengutang uang ke kita untuk jangka waktu tertentu, kemudian sudah jatuh tempo, dia belum bisa mengembalikan, maka kasih waktu lagi. Jangan dipaksa. Jangan juga kemudian uang kita jadi nilainya lebih. Ya. Jangan dilebihkan. Nah, tunggu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Namun demikian, orang yang merasa punya hutang harus bersungguh-sungguh untuk apa? Membayar hutangnya. Karena hutang ini juga bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, ya, bagi kita di akhirat. Nah, qala wa in tatruku ra'sal mal kullahu aw ba'dahu wa tad'uhu 'alal madin fa huwa afdalu lakum. Dan jika kalian biarkan harta pokok milik kalian semuanya atau sebagiannya, kalian berikan kepada orang-orang yang mengutang, fa huwa afdalu lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Namun dibebaskan, ya sudahlah, sokwe. Ini jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak masalah. Ya, kita tunggu sampai orang yang berhutang itu ada kemudahan membayar apa? Hutangnya. Nah. Wa in kuntum ta'lamuna fadla dzalik, ini jika kalian mengetahui keutamaan hal tersebut. Wa annahu khairun lakum fid dunya wal akhirah, dan itu sesungguhnya lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.